Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersama-sama Tuhan ingin melanjutkan pembelajaran kami mengenai Alkitab. Terangilah pikiran kami agar kami dapat menyerap bagaimana proses Alkitab tersusun, sehingga kami semua dapat melihat benang merahnya sebagaimana Engkau telah menuntun para penulisnya. Dengan demikian, kami tidak keliru untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki, sehingga semakin mengokohkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di video lepas yang ke-22, yang mana pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai posisi Taurat dan Zabur di Alkitab, yang merupakan episode keempat dari bagian pembahasan topik tentang Alkitab. Khusus untuk Injil, kita akan membahasnya di episode kelima, di bagian terakhir episode topik Alkitab, sekaligus episode terakhir edisi video lepas juga. Di video lepas ke-21, kita sudah membahas tentang bagaimana memperlakukan Alkitab menjadi sebuah kitab suci. Dan di episode ke-22 ini dan ke-23 nanti, kita akan mempelajari jumlah kitab di dalam Alkitab, serta beberapa nama-nama kitab yang sering muncul di luar kekristenan dan dalam tanda kutip dipaksakan oleh para penganut agama jimat, merupakan bagian Alkitab yang mereka katakan hilang atau tidak dimasukkan ke dalam Alkitab, tanpa mau menyadari atau minimal belajar bahwa yang dimaksud adalah istilah kumpulan kitab seperti Taurat dan Injil, atau nama yang penyebutannya berbeda seperti Zabur yang memaksudkan kitab Mazmur. Bahkan ada juga yang menyodorkan nama-nama seperti Injil Thomas, Barnabas, dan lainnya. Berbagai cara dilakukan umat agama jimat untuk menunjukkan kitab-kitab tersebut tidak ditemukan lagi di Alkitab, dan mereka menyatakan Alkitab telah dipalsukan. Sebenarnya, bila umat agama jimat ini cerdas, kisah-kisah seperti ini sangat banyak muncul setelah Yesus Kristus naik ke sorga. Jumlahnya tidak hanya satu atau dua buah, melainkan belasan, puluhan, bahkan mungkin ratusan. Rasul Yohanes juga membuka kemungkinan tersebut dengan mengatakan, apabila semua yang dilakukan Yesus Kristus selama hidup di dunia ini dituliskan, maka seluruh buku di dunia ini tidak akan dapat menampungnya. Buku-buku yang dituntut agama jimat ini banyak yang baik, dan banyak juga yang hanya berupa kisah atau misteri. Bahkan banyak buku-buku ini sebenarnya akhirnya ditolak oleh agama jimat karena bertentangan dengan agama mereka sendiri.
Sebagai contoh, Injil Barnabas pada mulanya digembar-gemborkan oleh agama jimat ini, yang ternyata akhirnya seluruh sarjana mereka juga menolak. Sebagai tambahan, Injil Barnabas yang diagungkan mereka ini, tanpa mereka mengerti, sebenarnya adalah kisah fiksi yang merupakan Injil palsu. Bahkan sudah 2 kali pemalsuan. Nanti pada serial yang lain kita bahas mengenai Injil-Injil fiksi ini. Di episode ini kita hanya membahas apa kepentingan agama jimat ini dengan memaksakan bahwa Injil fiksi tersebut harus ada di Alkitab. Banyak penganut agama jimat ini yang hanya berfungsi sebagai toa atau speaker atau pengeras suara tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang diseret semakin jauh dari kebenaran. Sangat menyedihkan sebenarnya. Sekarang, bagaimana dengan Injil fiksi yang isinya baik? Sayang, agama Kristen bukan agama tahyul yang senang mengkoleksi keajaiban-keajaiban. Sekalipun isinya baik dan mendukung kekristenan, kisah fiksi tetaplah kisah fiksi. Injil fiksi tetaplah Injil fiksi. Orang Kristen tidak memerlukan keajaiban, karena bagi orang Kristen, Tuhannya sudah penuh dengan keajaiban yang telah diungkapkannya melalui Alkitab dan bukti sejarah. Semua di luar jangkauan pemikiran manusia. Jadi, sekalipun buku tersebut baik, tetapi bila tidak ada, dalam tanda kutip, tanda air atau watermark atau ciri khas yang rasuli, maka kitab tersebut bukan ditulis oleh murid Tuhan. Seluruh kitab yang memiliki watermark rasuli ini berjumlah 66 kitab yang berupa gulungan-gulungan, naskah-naskah yang selalu dibacakan dalam persekutuan-persekutuan di kalangan Kristen pada saat itu, pada abad pertama dan kedua Masehi. Ke-66 kitab inilah yang dimiliki orang Kristen dari zaman Rasul Petrus dan Yohanes sampai berada di tangan kita saat ini. Artinya, sebelum abad pertama berakhir, kitab orang Kristen jumlahnya 66 kitab. Suatu kebodohanlah apabila kitab-kitab yang muncul setelah abad kedua dan ketiga dikatakan dibuang dari Alkitab. Mengapa kita katakan bodoh? Karena kitab itu tidak pernah dibuang. Bagaimana mau dibuang? Karena dimasukkan juga tidak pernah ke dalam kumpulan 66 kitab. Mengapa kalangan agama jimat ini memerlukan kitab-kitab fiksi ini supaya bisa masuk ke dalam Alkitab? Semua demi keterjaminan akar kelanjutan kitab mereka sendiri yang menuntut kesinambungan dari Alkitab ke kitab suci mereka. Karena lebih dari 75% kitab suci agama jimat ini bergantung kepada Alkitab. Artinya, istilah bergantung di sini adalah Alkitablah yang mampu menjelaskan mengenai sesuatu yang tiba-tiba muncul di kitab suci agama jimat ini. Sayang seribu sayang, sekali lagi Alkitab sudah selesai sebelum abad pertama berakhir. Kisah fiksi, sekalipun isinya baik maupun tidak baik, tidak pernah masuk ke Alkitab. Sekali lagi,
karena ada ciri khas setiap penulis berupa watermark yang rasuli. Banyaknya kisah-kisah fiksi ini bisa dikarenakan euforia yang berlebihan tentang keajaiban seorang manusia yang bernama Yesus Kristus, atau kisah fiksi yang berasal dari dongeng setempat dan ditambah dari permainan kalangan ateis. Karena keriuhan inilah, maka para bapak-bapak gereja melakukan standarisasi atau kanonisasi Alkitab yang terdiri dari 66 kitab pada tahun 325, supaya tidak ada lagi riuh rendah mengenai segala kitab yang berbau fiksi. Setelah tahun inilah kisah fiksi ini menyebar kemana-mana. Jadi, bila di agama jimat ini sangat banyak kisah yang tidak saling sambung menyambung ataupun bombastis, tidak usah heran, karena akarnya adalah kisah fiksi. Kisah fiksi yang dijadikan sebuah wahyu oleh nabi agama jimat suatu hal yang tidak masuk nalar. Wahyu secara umum adalah suatu hal yang baru, bukan kisah lama dengan new release ataupun keluaran baru, walau dikemas dengan istilah apapun. Seperti contoh, slogan kitab pamungkaslah, atau yang lebih bombastis, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kenyataannya, hasil akhirnya malah merusak standar moralitas yang dituntut Allah. Suatu ajaran yang penuh dengan kebencian. Ajaran yang mana surga yang dijanjikan penuh dengan kehidupan duniawi, terlebih seksualitas. Tidak perlu heran, karena Alkitab sudah mengatakan mereka merupakan kaum keledai liar. Sangat menyedihkan. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, Alkitab ditulis selama lebih dari 1500 tahun oleh sekitar 38-40 orang penulis. 30-32 orang di kitab Perjanjian Lama dan 8 orang di kitab Perjanjian Baru. Semua penulis Alkitab berasal dari latar belakang yang berbeda, sangat beraneka ragam. Dari kitab pertama Kejadian sampai kitab terakhir Wahyu, alurnya sangat teratur. Dan semua memiliki benang merah yang sama, yaitu penggenapan nubuat Allah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Alkitab memiliki kronologi sedemikian teratur dan hidup? Marilah kita melihat. Ada dua hal yang sangat penting kita lihat di sini mengenai Alkitab. Yang pertama, alur Alkitab yang sangat teratur dan ditulis selama lebih dari 1500 tahun. Sudah pasti ada yang mengatur. Yang kedua, benang merah yang sama dari tiap penulis mengenai juru selamat yang penggenapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah pasti ada yang menuntun penulisnya. Jadi, jawaban atas pertanyaan tadi hanya ada satu. Allah lah yang mengatur dan menuntun. Karena hanya Allah yang mampu mengatur alur penulisan sebuah kitab selama lebih dari 1500 tahun. Dan hanya Allah juga yang mampu menuntun 38-40 orang penulis untuk membuat benang merah yang sama. Saudara-saudara yang terkasih dan para sahabat kanal Forum 195, marilah kita masuk sedikit lebih dalam lagi
untuk mengenali Alkitab kita. Di sini kita hanya membatasi pada Alkitab yang dipegang oleh penganut Kristen Protestan. Agar kita semua paham, Alkitab orang Kristen terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama berisi 39 kitab, dan kitab Perjanjian Baru berisi 27 kitab. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dari Kejadian sampai Maleakhi, yang menceritakan kisah dari awal penciptaan, kejatuhan ke dalam dosa, orang-orang dan bangsa yang dipilih Allah untuk menjalankan rancangannya, sejarah manusia, dan peristiwa besar yang terjadi di bumi, para hakim, para raja, dan para nabi. Semua ini terjadi jauh sebelum Yesus Kristus lahir. Kitab Taurat merupakan kelompok 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama yang diperkirakan ditulis oleh Musa dengan bimbingan Roh Kudus. Jadi, tidak ada kitab Perjanjian Lama yang gedebrus jatuh dari langit. Harus dipisahkan antara kitab Taurat dengan 10 perintah Allah yang ditulis Allah langsung dengan dalam tanda kutip jarinya di 2 loh batu. Di dalam kemarahannya melihat pembangkangan bangsa Israel, maka tanpa sadar 2 loh batu itu hancur oleh Musa. 10 perintah Allah ditulis ulang kembali oleh Musa dan dihadiri oleh Allah yang berfirman langsung kepada Musa. 10 perintah Allah yang ditulis ulang ini dimasukkan ke dalam kitab Taurat yang menjadi bagian sejarah bangsa Israel. Mengenai kedua buah loh batu itu, sangat tampak bangsa Israel sangat mensakralkannya. Kedua loh batu ini bersama buli-buli mana serta tongkat Harun diletakkan ke dalam peti perjanjian, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Saudara-saudara yang terkasih dan para sahabat Forum 195, Kitab Perjanjian Lama dikelompokkan menjadi 5 bagian utama, yaitu yang pertama, Kitab Taurat, seperti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kedua, Kitab Sejarah, seperti Hakim-Hakim dan Raja-Raja. Yang ketiga, Kitab Hikmat, sering juga disebut Kitab Puisi, seperti Amsal, Mazmur, Kidung Agung, dan Pengkhotbah. Yang keempat, kitab nabi-nabi besar, seperti Daniel, Elia, Yesaya. Yang kelima, kitab nabi-nabi kecil, seperti Mika, Hosea, dan lain-lain. Saudara-saudara yang terkasih, Anda semua dapat melihat ke-39 kitab Perjanjian Lama ini di tabulasi yang ada pada skrin. Sekarang, marilah kita melihat posisi Taurat dan Zabur. Kumpulan 5 kitab pertama Perjanjian Lama, inilah yang disebut kitab Taurat. Jadi, kitab Taurat bukan hanya satu kitab. Kitab Taurat terdiri dari 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sedangkan kitab Zabur terdiri dari 1 kitab, yaitu kitab ke-19, yaitu kitab Mazmur, berisi nyanyian Raja Daud. Karena itulah diberikan namanya Mazmur, kitab nyanyian. Keunikan agama Jimat ini, mereka sebenarnya tidak pernah menolak kitab Perjanjian Lama.
Karena kitab perjanjian lama sudah sangat jauh periodenya dengan nabi mereka. Meskipun sebenarnya kitab perjanjian baru juga sudah berabad-abad bedanya dengan nabi mereka. Di samping itu, kitab perjanjian lama sudah eksis sebagai kitab agama Yahudi dengan nama Tanakh. Terlebih dengan 5 kitab pertama perjanjian lama, yaitu Taurat, yang juga merupakan kitab suci bangsa Samaria. Kebohongan demi kebohongan yang mereka tiupkan mengenai pemalsuan Taurat atau perjanjian lama sudah menjadi panggung tertawaan manusia sejagat. Sekalipun demikian, mereka tetap dablek, walaupun mereka tetap tidak mengerti berapa sebenarnya jumlah kitab di perjanjian lama. Yang mereka kenal hanya Taurat dan Zabur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami di episode keempat ini, ya Tuhan, mengenai posisi Taurat dan Zabur di kitab perjanjian lama. Izinkanlah kami kembali di episode berikutnya untuk menjabarkan posisi kitab Injil di perjanjian baru. Dengan demikian ya Tuhan, semua orang jadi memperoleh pencerahan akan pemahaman mereka yang keliru mengenai Taurat, Zabur, dan Injil. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.